Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I'm going to explain tips and will give you examples in making a good integrated essay writing. So before this, I have asked you to watch a movie or a video about how to take notes while listening and also while reading. Uh, why I asked you to do so? Because I want you to practice writing after reading a text and then after listening to lecture, a short lecture. So it's like, or it is famous with integrated writing. And the type of the writing is essay, so integrated essay writing. So this kind of writing is actually the same as the writing test that is conducted by TOEFL. So if you have ever check or looking for information about how TOEFL IBT is conducted, you will know that the writing test will be done integratedly, just like what we will practice here, in which we will practice essay writing. And in addition, for the TOEFL IBT test, you will also be asked to make um, an individual writing that is not integrated, your opinion about something kayak gitu. But during our course we will only practice integrated essay writing. Okay, in the explanation I want to use mix bahasa Indonesia and English to make sure that you can catch the content of my explanation. Okay, let us start. I will try to share my screen. So here it is. The explanation about integrated essay writing. So the integrated writing task measure your ability to understand key ideas from an academic reading passage and a short lecture and to write a response to a question about them. Jadi gini ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan kita, kenapa kok saya lebih memilih untuk praktis-praktisnya itu integrated skills kayak yang before our midterm test I ask you to look for some readings and then to write based on the readings that you have got kayak gitu ya, kayak itu kan integrated antara reading dan writing kayak gitu. Kenapa? Karena yang pertama, memang secara natural manusia itu berkomunikasinya itu kan skillsnya pasti integrated ya, nggak mungkin cuma dengerin doang, nggak mungkin nulis doang, nggak mungkin ngomong doang, pasti kita akan berbicara speaking after we listen to something or after we read about something kayak gitu. Jadi we use the skills integratedly kayak gitu. Karena itulah praktisnya saya mencoba untuk juga integrated meskipun bertahap. Setelah ini nanti ya, setelah kita ini kan nanti akan praktis reading, listening, writing. Nanti akan saya tambah lagi speaking. Jadi setelah kita praktis integrated essay writing ini, kita akan mencoba untuk juga integrated speaking kayak gitu. Integrated essay ini ya itu kan alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, integrated essay ini adalah bentuk dari tes yang ada di TOEFL IBT. Jadi kalau kalian tadi seperti yang saya bilang pernah kepoin apa itu TOEFL IBT, ini adalah IBT itu internet based test dari TOEFL. Nah, mungkin popular di kalian itu kan yang paper based test ya, yang dari ITS. Nah, kalau mau ke luar negeri, maka yang sekarang diminta oleh universitas-universitas di luar negeri itu adalah yang IBT-nya. Yang PBT sudah itu kayak cuma lingkup Indonesian doang kayak gitu. If you want to study abroad, then please be prepared with an IBT test, IBT TOEFL test. Ini
Beda dengan paper base, karena kalau paper base kan cuma grammar, kemudian listening sama reading. Nah, kalau yang IBT ini the four skills semuanya. Ada readingnya, listeningnya, speakingnya, ada writingnya. Nah, kalau yang writing ini bentuknya integrated essay kayak gini yang terdiri dari dua, yang tadi sudah saya bilang ya, integrated essay kayak gini. Yang satu lagi adalah menanyakan your opinion about something. Your individual essay itu independent essay kayak gitu. Kalau yang integrated essay ini dia do not ask your opinion. It is in the form of a report. So you read, you listen, and then you report without adding your opinion. Nah, nanti yang di independent essay itu baru your opinion kayak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kamu memahami ide-ide yang ada di academic reading passage, karena nanti kamu kan mau kuliah tuh ke luar negeri, atau kalau masih di sini ya nantinya kalian kalau mau bikin paper pastinya akan baca-baca artikel dalam bahasa Inggris seperti itu. Kamu paham enggak? Bisa ambil poin-poin di situ atau enggak? Nah, itu tujuannya. Jadi kan TOEFL test itu bukan diwajibkan tanpa tujuan, tapi biar kalian itu punya preparation bahwa kalau you study abroad, you need to read lots of sources, and then you need to understand, to take the points or understand the key ideas from the academic reading passages. Jadi semua sumber-sumber itu you need to understand, karena itu di tes anak ini kira-kira bisa paham nggak? Kalau nggak bisa ya mungkin nggak akan bisa bertahan kalau ke luar negeri kayak gitu. And a short lecture di sini. Nah, short lecture ini uh, apa ya apa ya kayak penggambaran bahwa nanti kan ada lecture-nya kalau ke luar negeri itu. Nah, kalau di sini ya berarti dari percakapan orang-orang secara direct kayak gitu, secara langsung kayak gitu. Kalian kalau seandainya kuliah benar-benar mendapatkan lecture kayak gitu, paham enggak, bisa mengambil poin-poinnya apa enggak kayak gitu. Kemudian to write response to a questions about them, about the reading and also about the lecture. Nah, itu maksudnya karena tugas-tugas kuliah itu biasanya adalah writing. Kalian harus tulis paper, entah itu short paper atau a journal article kayak gitu, academic paper kayak gitu. Nah, seperti itu ya. You must determine what information in the lecture relates in some ways to information in the reading. Then you must organize and compose an essay. Jadi kalian harus bisa apa ya memutuskan kira-kira info-info mana yang saling berhubungan satu sama lain antara reading dan lecture atau speaking atau listening. Orang yang ngomong kayak gitu, listening yang kalian dengar itu yang bisa kalian tulis kayak gitu. Then you must organize and compose an essay. In your response, you must demonstrate your ability to. Nah, di dalam writing kalian, kalian harus bisa organize ideas effectively in answering the question, draw requested connection between the lecture and the reading, develop ideas with appropriate examples and explanation. Jadi tadi kan ideas yang kalian dapat dari readingnya itu kalian develop ya, setelah kalian bikin connection ya, develop itu dengan memberikan contoh-contoh dari poin-poin yang kalian dapatkan. Jadi by giving appropriate examples and explanation. Kemudian sentence kalian, paragraph kalian itu harus punya unity and coherence, conjunction atau transitionnya harus sesuai kayak gitu. Jadi nanti kan ada reading sama ada listening tuh. Nah, reading dan listening ini bisa satu ide yang artinya one support the others, bisa juga beda. Jadi kayak contrast. Maka kalian harus cari transitionnya yang sesuai, apakah saling support atau saling contrast kayak gitu. Jangan sampai salah atau terbalik. Kemudian use English words and sentences effectively. Nah, kayak gitu bisa bikin kalimat yang efektif, grammarnya betul seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa menulis integrated essay ini dengan baik? Ini ada beberapa tips. Sebentar ya, saya
Saya pause sebentar. Okay, I'll continue. So the first tip is that you must know that the form of the essay that you need to write is in the form of report. So you report the ideas that you got from the reading and also the listening. So please do not add your opinion. When you are writing about content, it is important not to over your opinions. To do this, you must distinguish between content and opinion. Content atau isi, konten ya isinya, include both facts and ideas of the author or lecturers. Jadi adalah fakta-fakta atau ide-ide dari penulis atau dari lecturersnya. Sedangkan opinion, lectures ini karena kalian short lecture kayak gitu ya listeningnya. Sedangkan opinion itu adalah what you think. Jadi kak pendapat kalian. So please do not add your opinion. Jangan nulis tentang pendapat kalian, tapi tulis fakta-fakta yang ada berdasarkan reading dan listening. Your job in an integrated essay is to report the facts and ideas without making judgments and without expressing your opinions. And then the second, identify sources. Nah, ini maksudnya adalah kan sourcesnya ada dua, reading sama listening. Nah, di sini nanti di questionnya kalian harus mengidentifikasi, kalian diminta untuk yang menjadi primary source-nya itu readingnya atau listeningnya. Yang satu akan menjadi secondary source untuk dibandingkan atau support satu sama yang lain atau contrast satu sama yang lain kayak gitu. Jadi begin with a summary from the primary source, entah itu reading, entah itu listening, identified in the questions yang bisa dilihat dari questionnya. Then support or contrast the information in the primary source with the information in the secondary source. Jadi yang secondary source itu adalah untuk mensupport atau mengkontras kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Be sure to include information from both sources, but begin with primary source. Jadi tetap ya info-infonya dari dua sources itu, tetapi yang mana yang primary harus ditentukan berdasarkan questionnya itu. Ada hint di questionnya. Kemudian make connection. Jadi establish the relationship between the sources, whether it is support or contrast, supporting or opposing. Jadi harus benar dan choose appropriate transition or conjunction. Jadi tadi ya kalau emang support conjunctionnya apa, kalau saling bertolak belakang atau contrast conjunctionnya apa gitu. Kita sudah bahas di bab conjunction dulu. Kemudian include a variety of structures. Jadi essay with a variety of sentence structures are more interesting and they receive higher scores. Jadi jangan simple sentence aja ya, cuma subject verb titik kayak gitu. Coba bikin kalimat yang agak panjang, latihan lah. It takes time ya, it takes practice. Complex sentence structure achieved by combining simple sentences also improve scores. Karena itu menunjukkan your writing skills. Semakin bagus skillsnya, semakin sering nulis itu biasanya sentence yang dipakai akan semakin kompleks. And then don't forget to edit your writing. Jadi if you use all of your time to write, you won't have enough time to edit your writing. Students who take the time to read what they have written will find some of their own mistakes and can correct them before submitting the final essays. Ini juga saya rasakan sendiri ya. Jadi kalau bisa tetap berapa menit sisakan waktu untuk revise, to reread and to revise. Karena biasanya akan lebih baik kualitasnya karena kita sempat untuk membaca dan mengoreksi kesalahannya daripada kita menghabiskan waktu hanya untuk menulis. Jadi please spare your time at the end to reread and revise. To edit, most effectively use the grading checklist that writers will use to evaluate your writing. Jadi untuk mengeditnya, merevisinya, jadi kayak di proses writing ini nanti ke bawah akan tetap mengikuti proses writing yang sudah kita pelajari.
Jadi agar gradingnya dapat bagus, kalian harus pelajari dulu sebelum writing itu grading checklist dari writers. Nah, karena ini di mata kuliah kita biasanya di soal UTS atau soal UAS kayak gitu. Kalau memang saya jadikan soal UTS atau soal UAS, akan saya tulis nanti penilaiannya apa saja kayak gitu. Apakah kontennya, kemudian organizationnya, your choice of word dan sebagainya biasanya saya tulis. Nah, tapi kalau nanti kalian tes TOEFL, kalian harus cek kira-kira grading checklist yang dipakai writersnya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh integrated writing testnya. Di sini saya ambil dari salah satu soal di TOEFL IBT. Topiknya adalah Turing Test. Jadi topiknya sudah ditentukan ya. Nah, pertama kalian akan diberi waktu untuk membaca. Jadi nanti minggu depan saya plan mau praktis ya, karena minggu ini I will give you no assignment again. So kalian sudah 2 weeks nggak ada assignment. Next week please be prepared to do an integrated essay writing practice. Jadi siap-siap. Nanti saya akan kasih waktu kayak gitu ya. Silakan nanti dibaca dalam waktu 3 sampai 5 menit. Kalian baca, sambil membaca kalian take notes. Jadi sambil siapin oret-oretan ya minggu depan ya. Karena saya kasih waktu besok minggu depan. Masih latihan, jadi nilainya ya hanya untuk pertimbangan. Kalau memang bagus, oh anak ini memang punya preparationnya bagus, punya bakat menulis yang bagus dan sebagainya. Yang belum bagus berarti harus memperbaiki diri. Tidak hanya tujuannya untuk mendapatkan nilai yang baik dan lulus di perkuliahan ini, tapi jika if you have plan to study abroad, ini adalah memang arahnya saya kenapa sih kalau pembelajaran bahasa Inggris itu tidak diarahkan ke sana gitu, dan saya berpikirnya lebih ke yang diperlukan itu kan nggak hanya TOEFL yang paper base ya. Kalau TOEFL yang paper base maka grammar yang kalian presentasi itu kan akan terpakai di TOEFL yang paper base. Tapi kalau you want to study abroad, kita butuhnya pakainya yang IELTS atau kalau yang TOEFL-nya yang IBT. Nah, kalau yang IELTS writingnya tidak seperti ini writing yang lebih ke arah TOEFL IBT kayak gitu. Jadi akan ada waktu 3 menit kalau di TOEFL IBT. Nanti saya kasih waktu lebih. Pun listeningnya kalau di TOEFL IBT maka hanya sekali diputar, tapi nanti karena kita praktis kayak gitu mungkin saya putar 3 kalian sehingga kalian sempat take notes. Jadi silahkan nanti kalian baca ini ya, ini contohnya ya, kalian take notes 3 menit, paling nanti saya kasih 5 menit atau lebih jika memang kalian perlu. Memang nggak panjang-panjang, tapi pastikan kalian mendapatkan points dari setiap reading dan listening yang ada kayak gitu. Nah, di sini saya kasih contoh ya, saya bikin notes seperti ini nih. Ini example response-nya ya. Saya bikin notes kayak gini di readingnya. Nah, computer can think bla 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 kayak gitu. Nggak perlu, kan kemarin udah baca ya, nggak perlu panjang-panjang kan kalau notes. Nah, saya bikin 4 poin ini saja untuk notes dari reading ini. Nah, kalian bisa pause video ini, kemudian membaca readingnya ini, biar tahu nanti contoh dari esainya dihubungkan dengan readingnya ini. Oke, nah sekarang saya kasih lihat juga listeningnya. Nanti kalian di pause ya kalau nonton, tapi ini saya percepat aja. Sekarang saya kasih lihat listeningnya. Integrated writing task. This task gives you the... Now listen to a lecture on the same topic as the passage you have just read. Philosopher John Searle has challenged the validity of the Turing test because it's premised on behavior rather than on thought. To prove his argument, he suggested a paradox, which he refers to as the Chinese room. If a monolingual English-speaking person receives questions on a computer terminal from a Chinese person in another room, naturally, the English-speaking person won't understand the questions. However,
if there's a large reference that can be accessed, and if the reference is detailed and comprehensible, then the English speaker could conceivably break the code. For example, if a sequence of Chinese characters are received, the reference could indicate which sequence of Chinese characters would be expected in response. In other words, the behavior would be correct, although the English speaker wouldn't be thinking at a level that included meaning. The person would be manipulating symbols without understanding them. Or, as Searle suggests, the person would be acting intelligent without being intelligent, which is exactly what a computer could be programmed to do. Therefore, at least theoretically, a computer could be designed with complex input that would allow it to provide adequate behavioral output without being aware of what it's doing. If so, then it could pass the Turing test. But the test itself would be meaningless because it doesn't really answer the most basic question about artificial intelligence, which is, can the computer think? Oke, jadi kalau kalian mau dengerin lagi, kalian bisa pause, kalian ulang-ulang video ini ya. Tadi saya putar sekali saja, tapi nanti minggu depan praktisnya I will play for you for many times, perhaps 3 times kayak gitu. Nah, sama seperti reading, please take notes while you are listening to the lecture. Jadi take notes, jangan lupa take notes. Saya share lagi. Nah, ini saya kasih contoh notes yang saya bikin dari lectures-nya. Seperti ini. Ya, John Searle. Dia challenge the blurry of the Turing test kayak gitu karena lebih ke behavioral rather than thought. Nah, kalian berkali-kali diulang-ulang aja biar tahu ini maksudnya apa sih listeningnya sebenarnya kayak gitu. Jadi John Searle itu dia kurang setuju dengan Turing test. Jadi dia hubungannya, relationship-nya itu opposing, jadi contrast. Maka transition signals yang kita pakai harus contrast, bukan support. Tadi kan udah dibahas ya. Jadi nggak perlu banyak notes-nya, secukupnya aja dan coretan-coretan kalian boleh disingkat-singkat terserah. Nah, setelah punya notes, berbekal notes dari reading dan listening, kita mulai proses writing kita. Yang pertama adalah choosing and narrowing down the topic. Nah, kalau topiknya kan sudah di-choose ya sama soalnya. Masih ingat ya soalnya sudah menuliskan topik yaitu tentang the Turing test. Jadi kalau topik itu bisa sama ya, tapi judul belum tentu sama. Jadi di sini bisa sih kalau saya kasih title-nya Can the Computer Think kayak gitu. Nah, kalau title terserah kita, tapi topiknya sudah ditentukan. Kemudian kita brainstorming, saya pakai clustering. Nah, di sini lihat the Turing test. Kalau ini dari reading, kalau ini dari lectures-nya. Ini memang butuh waktu ya buat kalian latihan bisa cepet bikin kayak gini. Ini rapi, tapi kalau kalian ya coret-coretan enggak apa-apa kayak gitu. Yang pasti besok waktu praktis saya tidak akan memberikan waktu yang sempit. Nanti karena latihan saya kasih waktu banyak. Nah, biar kalian itu terlatih pernah belajar tentang seperti ini. Nanti semoga bermanfaat kalau kalian pengen ke luar negeri. Tadi dari readingnya, tesnya seperti ini dan sebagainya. Nanti kalian pause saja video ini kalau pengen memahami in detail. Itu adalah isi dari readingnya sama listeningnya. Kemudian step yang kedua adalah planning atau outlining. Jadi kayak bikin plan, nanti paragraf pertama saya mau nulis ini, paragraf kedua saya mau nulis ini. Jadi saya bisa-bisa paragraf pertamanya tentang readingnya, paragraf kedua tentang lecture-nya. Nah gini, jadi ini kan langsung to the point ya, karena ini tes dan nulisnya itu waktunya hanya 20 menit. If you have time, you can also write introduction and closing kayak gitu. Tapi di contoh ini yang saya dapat dari buku TOEFL kayak gitu,
Maka di sini nggak ada introduction dan closingnya. Tapi it's okay if you want to add introduction paragraph and closing paragraph kayak gitu. Dia langsung kalau di sini contohnya. Nanti kalian lihat ya. Jadi tujuan dari outlining ini emang untuk apa ya, biar terstruktur mau nulisnya apa, enggak yang paragraf pertama nulisnya itu campur-campur antara apa yang di reading dan apa yang di listening, nanti membingungkan organization of ideas-nya, nanti kurang nilainya. Jadi ya, itu penting. Jadi tapi kan buang-buang waktu Miss dan sebagainya ya, memang butuh waktu untuk belajar sehingga bisa mengerjakan dengan cepat. Nah, kalau sudah tes itu kan berarti sudah harus cepat, tapi kita kan praktis besok, jadi besok kita pelan-pelan saja. Tapi make sure you have watch this video, jadi pada saat praktis kalian nggak kedandapan. Habis itu kalian draft ya kan. Ini contoh draftnya ya. Mungkin kalian oret-oretan dulu kayak gitu. Di revise, kalau di sini tidak saya kasih contoh ya karena langsung ke sampel esainya. Misalkan kayak gini, di revise mungkin ada, kalau kalian nanti praktis harus dikasih karena memang kan prosesnya seperti itu. Saya kasih waktu kalian untuk draft, saya kasih waktu kalian untuk revise, saya kasih waktu kalian untuk final writing. Jadi ada waktu masing-masing. Karena revisi di sini kalau saya kasih contoh kan apa ya, ini saya dapatkan dari buku TOEFL-nya. Jadi kalau saya bikin, saya salah-salahin kan aneh gitu ya. Jadi kalau kita sendiri beneran nulis pasti ada salahnya kayak gitu. Nah, gini ya, ini adalah contoh saja sampel esainya. Kalian tidak harus seperti ini. Yang pasti ini adalah salah satu contoh yang bisa kita tiru, tapi kalian boleh bebas style kalian. Nah, di sini ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama dia bahas the Turing test yang berdasarkan reading. Nah, kenapa? Karena saya lupa nih. Karena kita bisa lihat dari questionnya. Kita balik lagi nih ke questionnya. Tadi ketinggalan ya. Question. Nih, summarize the main points in the reading passage. Berarti primary source-nya adalah reading passage. And then explain how the lecture casts doubt, meragukan on the ideas provided in the reading. Jadi kan summarize main points. Kalian men-summarize main points yang ada di reading passage as the primary source. Kemudian hubungkan dengan lecture case-nya, yang dimana lecture case-nya itu dia meragukan ide-ide yang ada di dalam readingnya itu kayak gitu. Jadi relationship-nya tadi contrast kayak gitu. Artinya kita harus menceritakan isi readingnya dulu, karena itu isi readingnya ada di paragraf yang pertama nih. The Turing Test developed in 1950. Harus beda ya dari yang reading, tapi pasti beda karena readingnya udah ditutup kan, kalian cuma nulis dari points atau notes yang sudah kalian punya aja. Kayak gitu, allow subject to interact with bla 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 kayak gini ya. Tidak saya baca, tapi insya Allah kalau kalian pause video ini, kalian hayati, kalian akan paham bagaimana hubungannya. Jangan lupa ini ya, however di sini adalah transitionnya, di mana dia menunjukkan perbedaan ide dari paragraf yang pertama yang merupakan isi reading dan paragraf yang kedua yang merupakan isi listening. Jadi yang di sini itu Alan Turing itu mencoba membuat tes untuk membuktikan apakah benar komputer itu bisa berpikir seperti itu. Nah, dia melakukan tes bla 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 bla, tapi masih belum menemukan. Ada sih, ada ilmuwan yang mendesain komputer yang menunjukkan komputer itu bisa berpikir kayak gitu, tapi ya masih belum valid betul. Karena itu di paragraf yang kedua John Searle ini dia mencoba menjelaskan bahwa tes yang dilakukan oleh Turing test itu nggak valid kayak gitu untuk benar-benar membuktikan bagaimana komputer itu bisa berpikir. Nah, penjelasannya kalian baca sendiri. Nanti kalian dengarkan berulang-ulang, kalian lihat. Nah, beginilah caranya kita menulis essay, integrated essay-nya.
boleh kalian kasih introduction, boleh kalian kasih closing, tapi kita belajar seperti ini dulu, dari contoh seperti ini dulu. Karena sebagai info ya, kalau kalian belajar TOEFL dari berbagai jenis buku yang kalian pelajari bisa jadi memberikan sampel essay yang berbeda-beda kayak gitu. Dan kalian jangan menyalahkan dong kalau saya ngikutin ini tapi nilainya segini dan sebagainya, karena itu tergantung writersnya ya. Kalau kalian sudah tes kan pasti writersnya itu berdasarkan rubriknya, dan ini kalian cek aja ini sesuai dengan rubriknya kira-kira nilainya berapa kayak gitu. Tapi paling tidak ini contohnya dengan apa ya, kalau dicek di rubrik sudah cukup bagus, dia menjawab soal, dia menjelaskan, dia merelate-nya bagus kayak gitu. Kalau kalian you can do better, it's better kayak gitu. Seperti itu penjelasan dari saya tentang integrated essay, semoga bermanfaat. Saya minta kalian untuk benar-benar memperhatikan ya, dan menonton video saya ini sampai habis. Kalau perlu kalian ulang-ulang sebagai persiapan kita untuk practice writing minggu depan, dan lebih dari itu semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian ya, karena integrated writing ini akan mungkin dekat dengan kalian jika kalian memiliki cita-cita yang lebih tinggi lagi. Oke, thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.